prihatin dengan keadaan bangsa yang semakin terpuruk, tidak hanya dalam masalah ekonomi, budaya, dan politik, tetapi sudah menjalar ke dalam berbagai kehidupan bangsa. Beberapa aktivis Islam mendirikan Front Pembela Islam yang disingkat FPI. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Saat itu, Habib Rizik Syihab diberi amanah untuk menjadi ketua umum. Sebagai ketua umum, Habib Rizik memberikan pandangan bahwa FPI menempati posisi untuk menjadi semacam pressure group di Indonesia untuk mendorong berbagai unsur pengelola negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam, serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik, dan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Sebagai sebuah organisasi yang telah menyatakan diri sebagai pembela Islam, FPI memiliki asas Islam dan berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Visi misi FPI adalah penegakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk penerapan syariat Islam secara kafah. Front Pembela Islam adalah organisasi massa yang menjadi wadah kerjasama ulama dan umat Islam dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. FPI bukan cabang dari salah satu organisasi massa yang ada atau pernah ada di dunia. Dan FPI tidak berafiliasi ke organisasi sosial politik atau orsospol manapun. FPI adalah organisasi internasional dengan konsentrasi perjuangan dakwah di Indonesia. Karena negara Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar dan terluas di dunia. Oleh karena itu, FPI berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Jakarta, Indonesia, dengan wilayah-wilayah dan cabang-cabang di provinsi, kabupaten atau kota madya, dan kecamatan di seluruh Indonesia, serta perwakilan di seluruh dunia. Struktur FPI ini adalah Dewan Pimpinan Pusat atau DPP berada di tingkat pusat, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD berada di tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW berada di tingkat kabupaten dan kota madya, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC berada di tingkat kecamatan, Pos Komando atau Posko berada di tingkat kelurahan, Dewan Perwakilan Front yang disingkat dengan DPF berada di luar negeri. Sedangkan struktur kepemimpinan FPI tersusun dalam dua komponen pimpinan, Majelis Syuro dan Majelis Tanfidhi. Majelis Syuro adalah dewan tertinggi Front yang dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. Ketua Majelis Syuro dalam melaksanakan tugasnya didampingi 5 wakil ketua yang masing-masing adalah Ketua Dewan Tinggi Front. Dewan Tinggi Front terdiri dari Dewan Syariah, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengawas. Majelis Tanfidhi adalah badan pengurus harian. Majelis Tanfidhi di tingkat pusat dipimpin oleh seorang ketua umum yang dibantu oleh beberapa orang ketua, dan seorang sekretaris jenderal yang dibantu beberapa orang sekretaris, serta seorang bendahara ahli yang dibantu beberapa orang bendahara. Sedang Majelis Tanfidhi di tingkat daerah atau wilayah atau cabang dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh beberapa wakil ketua dan seorang sekretaris serta seorang bendahara. Untuk menjalankan organisasi, FPI memiliki 12 departemen, yaitu 1. Departemen Agama membidangi ibadah, dakwah, dan fatwa. 2. Departemen Luar Negeri membidangi urusan luar negeri. 3. Departemen Dalam Negeri membidangi urusan dalam negeri. 4. Departemen Bela Negara dan Jihad membidangi pertahanan, keamanan, dan jihad. 5. Departemen Sosial, Politik, Hukum, dan HAM membidangi sosial, politik, hukum, dan hak asasi manusia. 6.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membidangi pendidikan dan kebudayaan. 7. Departemen Equil membidangi ekonomi, keuangan, dan industri. 8. Departemen Riset dan Teknologi membidangi riset dan teknologi. 9. Departemen Pangan membidangi pertanian dan peternakan. 10. Departemen Kesra membidangi pembangunan lingkungan dan kesehatan. 11. Departemen Penerangan membidangi urusan penerangan dan kehumasan. 12. Departemen Kewanitaan membidangi urusan wanita dan anak-anak. FPI yang telah bertekad untuk membela Islam sejak dideklarasikan telah fokus kepada aksi-aksi amar ma'ruf nahi mungkar seperti aksi pembubaran tempat maksiat, penggerebekan tempat-tempat perjudian, pemberantasan tempat penjual minuman keras, pemberantasan peredaran VCD porno, aksi menolak porno aksi dan pornografi, penghancuran lokalisasi-lokalisasi tempat praktek perbuatan asusila, menuntut pembubaran Ahmadiyah, dan menolak nabi palsu Ahmad Mossadegh. Selain itu, FPI juga aktif dalam kegiatan sosial seperti terjun langsung ke lokasi pasca tsunami Aceh dan membantu korban-korban bencana alam lainnya di Indonesia. FPI juga aktif mengadakan aksi protes kegiatan-kegiatan yang melecehkan agama Islam, seperti karikatur Nabi Muhammad SAW dan peredaran film fitnah. Secara garis besar, aksi-aksi itu antara lain: tahun 1998, FPI telah mencanangkan gerakan nasional anti maksiat pada saat deklarasi pendirian organisasi yang bertepatan pada tanggal 25 Rabiul Tsani 1419 Hijriah atau 17 Agustus 1998 Miladiah. Front Pembela Islam mencanangkan gerakan nasional anti maksiat pada tanggal 25 Rabiul Tsani tahun 1419 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1998, yang mendorong Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam mencanangkan gerakan nasional anti maksiat antara lain adalah faktor-faktor berikut. 1. Kemaksiatan telah merajalela secara terang-terangan di hampir seluruh sektor kehidupan bangsa. 2. Kemaksiatan telah merasuk ke seluruh lapisan masyarakat secara membabi buta. 3. Kemaksiatan telah berakar dan membudaya sehingga menjadi hal yang biasa, lumrah dan lazim. 4. Kemaksiatan telah membungkus diri dengan kemasan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan. 5. Kemaksiatan telah memiliki jaringan yang menggurita dalam tubuh eksekutif, legislatif maupun yudikatif. 6. Kemaksiatan telah membangun kekuatan legalitas hukum secara formal maupun non-formal. 7. Kemaksiatan telah menjadi gerakan sistematis untuk merusak bangsa dan negara. 8. Kemaksiatan telah berubah wujud menjadi sindikat mafia yang sangat-sangat berbahaya. 9. Kemaksiatan telah menguat secara struktural dan telah bergerak secara brutal. 10. Kemaksiatan telah mengundang berbagai bencana dan malapetaka negeri ini. Sejak saat itu, berbagai kritik, kecaman, tuduhan, tudingan, fitnah, caci maki, teror, dan ancaman bahkan intimidasi kerap kali dialamatkan ke organisasi ini.
Cobaan-cobaan itu berlanjut hingga tahun 1999. Berbagai ujian dan cobaan menghantam FPI dan para aktivisnya. Di antaranya adalah pada tanggal 3 Sya'ban 1419 Hijriah atau 22 November 1998 Masehi, terjadi peristiwa Ketapang yang menyeret FPI ke dalam tragedi berdarah yang menggemparkan dunia. Pada tahun itu juga, tepatnya tanggal 25 Zulhijjah 1419 Hijriah atau 11 April 1999 Masehi, Habib Rizik Syihab, Ketua Umum FPI, ditembak orang tak dikenal. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu Ketua Umum FPI selamat dari usaha percobaan pembunuhan. Puncak kekerasan terhadap FPI di tahun 2000 terjadi pada tanggal 28 Ramadan 1421 Hijriah atau 24 Desember 2000 Masehi, saat malam Natal di SCTV lewat suatu acara dialog dengan Presiden Republik Indonesia keempat. Presiden menyatakan bahwasanya FPI harus dibubarkan karena melanggar hukum dan mengganggu kesejahteraan rakyat. Presiden RI keempat itu memberi batas waktu sampai akhir Januari 2001. Tahun 2001, tepatnya pada tanggal 6 Februari, FPI menyatakan sikap politiknya dengan mengeluarkan surat pernyataan Islah Nasional dan percepatan pemilu sebagai solusi atas masalah nasional waktu itu. Pada tahun 2001, FPI melakukan aksi-aksi kecaman terhadap serangan Amerika dan sekutunya terhadap Afghanistan. Pada tahun 2002, tepatnya 7 Januari, DPP FPI mengeluarkan fatwa haram bagi pemerintah memungut pajak dari rakyat kecil, menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, tarif dasar listrik atau TDL, dan pulsa telepon, serta menyusutkan dana pelayanan masyarakat lainnya selama korupsi tidak diberantas. Tanggal 7 Rabiul Awal 1423 Hijriah atau 20 Mei 2002 Masehi, Ketua Umum FPI Al-Habib Muhammad Rizik Syihab diundang ke Departemen Kehakiman dan HAM untuk mengomentari draft 3 rancangan undang-undang terorisme. Pada tanggal 6 Syafar 1424 Hijriah atau 8 April 2003, Ketua Umum FPI dengan tim kemanusiaan Hilal Merah Indonesia berangkat ke Yordania dengan tujuan menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Irak. Namun pada tanggal 18 Syafar 1424 Hijriah atau 20 April 2003 Masehi, saat kembali dari memberikan bantuan kemanusiaan itu, Ketua Umum FPI kembali ke Indonesia dan langsung ditahan kembali oleh Polda Metro Jaya dengan tuduhan menghina polisi dalam acara dialog di sebuah stasiun televisi. Penahanan itu membuat Laskar FPI bertindak dengan membawa lari Ketua Umum FPI dari depan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 19 Syafar 1423 Hijriah atau 21 April 2003. Namun atas inisiatif sendiri, Habib Rizik Syihab menyerahkan diri ke rumah tahanan Salemba menjelang maghrib pada tanggal 19 Syafar 1423 Hijriah atau 21 April 2003. Di tahun 2003 ini, diselenggarakan Musyawarah Nasional 1 Front Pembela Islam yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, yang dibuka resmi oleh Menteri Agama RI Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar pada tanggal 24 Syawal 1424 Hijriah atau 19 Desember 2003 Masehi. 5 Mei 2004 Masehi, Laskar FPI bersama Gerakan Muslimat Indonesia menuntut Kapolri Dai Bahtiar mundur dari jabatannya karena dianggap telah menzalimi umat Islam, menangkap ulama, dan menganiaya umat. Unjuk rasa dilakukan saat Kapolri sedang melakukan rapat kerja dengan Komisi 2 DPR di gedung DPR atau MPR, masa menuntut pembebasan Abu Bakar Bashir. Penghujung tahun 2004, Indonesia dikejutkan dengan gempa dan tsunami yang menimpa Aceh. Hei Indonesiaku,
Hei negeriku tercinta, musibah datang bertubi-tubi, bencana datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat, dosa apa yang kau lakukan, sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri? Tanyakan juga kepada para pejabat di negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Tanyakan juga kepada ulama di negeri ini. Hei para ulama, maksiat apa yang selama ini kau biarkan, yang selama ini kau diamkan, yang selama ini tidak kau cegah sehingga mengundang bencana dari sisi Allah? Dan hati-hati, kalau kita tidak bersyukur, justru akan menjadi bencana buat kita. Ibadallah, bencana itu pasti datang, karena Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kamu semuanya wahai manusia pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Anda, siapapun Anda akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. FPI pada tanggal 30 Desember 2004 Masehi menerjunkan rombongan pertama relawan FPI untuk Aceh untuk membantu korban tsunami, yang dipimpin Kepala Operasional Relawan FPI Ustadz Maksuni Kaloko dan disertai pengurus FPI lainnya termasuk Ketua Umum Habib Rizik Syihab. Para relawan FPI berdatangan dalam rombongan besar kapal laut, lainnya dengan pesawat udara dan jalur darat. Aksi kemanusiaan ini dilanjutkan pada Januari 2005 Masehi. Sekitar 1051 relawan FPI untuk Aceh dengan dipimpin Ketua Umum FPI Habib Rizik Syihab diterjunkan di tengah-tengah lahan bekas bencana tsunami Aceh untuk melakukan evakuasi mayat. Mereka mencari, mengumpulkan, membungkus, mensolatkan, dan kemudian membawa mayat korban bencana Aceh itu ke atas truk untuk dibawa ke pemakaman massal. Selain itu, pada 3 Agustus 2005 Masehi, FPI menuntut agar Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan ex-PKI untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang PKI sebagai organisasi terlarang. 22 Februari 2006 Masehi, Front Pembela Islam mengirim surat kepada Presiden SBY meminta agar mengajukan nota protes atas keberadaan relief Nabi Muhammad SAW di gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat. FPI juga bertemu Komisi 1 DPR untuk mendorong agar memberikan nota diplomatik ke Amerika Serikat. Maret 2006,
beberapa pejabat yang berkuasa seperti Kapolres Depok Firman Setiawan, Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin, dan Gubernur Sulawesi Selatan Amin Syam melarang peredaran playboy di wilayahnya dengan pertimbangan keresahan sosial dan tidak sesuai dengan etika dan norma masyarakat. 19 Juni 2007 Masehi, Ketua Umum FPI Al-Habib Muhammad Rizik Syihab diundang oleh para tokoh agama Nasrani sebagai narasumber tunggal dalam acara tanya jawab mengenai pandangan Islam terhadap kerukunan beragama dengan moderator Pendeta Sepat Subit yang dihadiri 120 tokoh Protestan dan Katolik di Hotel Sofyan, Jakarta Selatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 17 Januari 2008 Masehi, FPI bersama ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam atau FUI, antara lain HTI, LPPI, BKSPPI, Forum Studi dan Kajian Umat An-Nasyr, PERTI, PP Syarikat Islam, Persis, DDII, KAHMI, Muzakarah Ulama dan Habaib, FBR, Al-Irsyad Islamiyah, Asy-Syafi'iyah, FUI, dan SPMI menyampaikan penolakan terhadap 12 kesepakatan yang dibuat oleh Ahmadiyah dengan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan atau Bakro Pakem. Menurut FUI, 12 butir penjelasan pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau PBJI yang dibacakan dalam rapat Bakro Pakem belum menunjukkan dalam mencerminkan adanya perubahan sikap dan keyakinan Ahmadiyah. FUI meminta pemerintah tidak bermain mata dengan Ahmadiyah untuk mengelabui umat Islam karena konspirasi tersebut dinilai FUI menyakitkan dan bisa membuat umat marah. Umat Islamlah menurut FUI yang paling perlu dilindungi dan dipelihara akidahnya dari gangguan termasuk dari kerusakan akidah yang disebabkan aliran Ahmadiyah. Di depan Istana Presiden Republik Indonesia, kita ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden. Hei Bapak Presiden, tahukah Anda bahwa Ahmadiyah sesat menyesatkan, telah murtad dari Islam, dan mereka adalah kafir, bukan Islam? Hei Bapak Presiden, tahukah Anda membiarkan Ahmadiyah berarti membiarkan penistaan terhadap agama Islam? Hei Bapak Presiden, tahukah Anda membiarkan Ahmadiyah berarti pelecehan terhadap hak asasi umat Islam? Hei Bapak Presiden, tahukah Anda bahwa membiarkan Ahmadiyah berarti Anda telah melanggar konstitusi negara Republik Indonesia? Hei Bapak Presiden, membiarkan Ahmadiyah berarti Anda dengan sengaja memelihara konflik yang berkepanjangan antara umat Islam melawan Ahmadiyah di Republik ini. Hei Bapak Presiden, tahukah Anda membiarkan Ahmadiyah berarti membiarkan kerusakan di tengah-tengah umat Islam, membiarkan kerusakan di rumah tangga umat Islam? Hei Bapak Presiden, tidak ada jalan lain. Engkau sebagai pimpinan negeri ini, sebagai Presiden Republik Indonesia, berkewajiban untuk menjaga melindungi kemurnian akidah Islam. Engkau berkewajiban untuk menjaga keamanan ketenangan bangsa ini, betul? Tidak ada jalan lain. Bapak Presiden wajib untuk membubarkan Ahmadiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 20 April 2008 Masehi, Laskar Pembela Islam atau LPI melebur bersama sekitar 300.000 umat Islam yang berasal dari berbagai ormas dan individu untuk melakukan apel akbar bertema Bubarkan Ahmadiyah, Harga Mati. Sebagai apel umat Islam Indonesia untuk persiapan untuk menghadapi kemungkinan terburuk bila pemerintah tidak menerbitkan SKB dan Kepres pembubaran Ahmadiyah.
Acara yang dikoordinasikan oleh Forum Umat Islam atau FUI ini didukung oleh FPI, HTI, FBR, Forkabi, Fortops, MMI, BKMPRI, DDII, Asyafi'iyah, Gema Pembebasan, Kami, Taruna Muslim, GPMI, Majelis Taklim Pinang Ranti, dan lain-lain. Satu Juni 2008 terjadi insiden Monas, yaitu demo yang dilakukan Komando Laskar Islam bentrok dengan sekelompok massa yang menamakan diri sebagai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB. Bentrokan terjadi karena massa AKKBB di Monas ini yang katanya berbentuk aksi damai ini, ternyata orator AKKBB secara sengaja memancing kemarahan KLI dengan melakukan penghinaan yang ditujukan terhadap Komando Laskar Islam yang berada tidak jauh dari lokasi mereka, dengan menyebut KLI setan dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa pihak kepolisian sehari sebelumnya juga telah melarang AKKBB untuk melakukan orasi di Monas, karena pada hari yang sama dan berdekatan akan ada kelompok lain Komando Laskar Islam akan melakukan unjuk rasa soal penolakan kenaikan BBM. Kemungkinan akan terjadinya bentrok bahkan telah disadari oleh pihak aparat keamanan pemerintah daerah yang sudah menghimbau AKKBB untuk membatalkan niatnya melakukan aksi di bilangan Monas. Sehingga sangat mudah diduga bahwa aksi kekerasan ini sengaja dipancing terjadi oleh AKKBB dengan agenda untuk menyudutkan aparat. Dengan agenda untuk menyudutkan para aktivis Islam, khususnya Front Pembela Islam. Upaya pengerusakan opini terhadap FPI sangat jelas karena secara sistematis AKKBB dan media massa hanya menyudutkan FPI sebagai pribadi dan organisasi yang bertanggung jawab. Padahal massa yang ikut dalam KLI pada saat itu terdiri dari berbagai ormas, di mana sebagian anggota Laskar Pembela Islam, sayap organisasi FPI, hadir sebagai individu. Selain itu sangat jelas dikatakan oleh Panglima Komando Laskar Islam Munarman SH bahwa ia sebagai Panglima bertanggung jawab terhadap KLI dan bukan FPI. Upaya pengerusakan opini terhadap FPI terus berlanjut melalui penangkapan terhadap Ketua Umum FPI Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dan para laskar serta beberapa pengurus dan Panglima Laskar Pembela Islam hingga beberapa hari selanjutnya. Dibunuh jauh lebih baik daripada membubarkan FPI, dan saya bersumpah akan tetap berjuang untuk membubarkan Ahmadiyah. Demi Allah, Front Pembela Islam tidak akan pernah berhenti, saudara. Kalau pemerintah tidak mampu dan tidak mau untuk melawan segala kemungkaran dan kemaksiatan, maka kita ingin mengajak seluruh pejuang-pejuang Front Pembela Islam di seluruh tanah air Indonesia, bangkitlah kalian semua.